Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, slide ini menjelaskan alur logika bagaimana turunnya kalamullah dari alam ketuhanan ke alam dunia ini. Karena bahasan ini terkesan umat tidak perlu tahu tentang hal tersebut. Padahal ini sesuatu yang sangat penting. Ketika kita memahami prosesnya, kita memahami tahapan-tahapan turunnya, bagaimana dari sesuatu yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un menjadi bahasa yang ada huruf, ada kata, ada makna, dan seterusnya. Pada umumnya kita sebagai umat itu langsung dihadapkan kepada Quran yang mushaf, yang sudah berbentuk tulisan, yang dapat dibaca, dihafal, dan dieksplorasi secara maksimal. Inilah yang kita kenal dengan ulumul Quran. Namun sedikit sekali yang menjelaskan bagaimana prosesnya dari sesuatu yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, yang tidak menyerupai segala sesuatu apapun, yang melampaui ruang, waktu, bahasa, dan bentuk, tiba-tiba mewujud menjadi huruf dalam bahasa Arab. Topik inilah yang akan menjadi bahasan utama pada sesi ini, bahwa kalamullah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh makhluknya, maka Tuhan menurunkan derajatnya ke Lauh Mahfuz yang kita kenal dengan Quran Qadim, di mana wahyu di Lauh Mahfuz itu berbentuk ruh dan hanya dapat disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan. Namun kemudian menjadi pertanyaan besar, yaitu bagaimana proses turunnya wahyu. Apakah malaikat yang turun ke bumi atau nabi yang naik ke Lauh Mahfuz? Bukankah malaikat itu berbentuk cahaya atau ruh, sementara nabi adalah manusia, sifatnya materi. Dia terkait dengan bahasa, suara, kata, kode, dan simbol. Perbedaan dimensi inilah yang akan kita eksplorasi lebih jauh. Dan selanjutnya, ketika wahyu sudah dipahami oleh si penerimanya, yakni dalam hal ini para nabi, kita kenal ada Taurat dibawakan oleh Nabi Musa, Injil oleh Nabi Isa, dan Al-Quran oleh Nabi Muhammad. Kemudian disampaikan kepada umat, dibacakan, ditulis, dan seterusnya. Itulah kitab suci yang kita kenal hari ini. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, bahasan kali ini kita fokus pada eksplorasi apakah kalamullah itu berbentuk bahasa. Kita akan coba dalam berbagai perspektif. Yang pertama, kalamullah versus bahasa. Bahwa yang pertama, Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun, laisa kamitslihi syai'un. Artinya, asma, sifat, af'al, dan zatnya semuanya laisa kamitslihi syai'un. Dan konsekuensinya, kalamnya pun tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat didefinisikan, atau unknown object, objek yang tidak diketahui. Dan kita mengenal bahasa adalah sistem simbol manusia. Bahasa membutuhkan kata, kata membutuhkan makna. Demikian halnya kalimat membutuhkan struktur, suara membutuhkan medium udara, tulisan membutuhkan aksara. Semua itu adalah karakteristik komunikasi dalam alam makhluk. Dan catatan pentingnya, Tuhan tidak dibatasi oleh segala aturan tersebut. Dan berikutnya, kalamullah tidak tunduk kepada mekanisme makhluk.
Jadi jangan membayangkan ada sebuah bahasa Tuhan seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, Ibrani, Mandarin, atau bahasa lainnya. Maka kalamullah tidak seperti bahasa makhluk. Sehingga prinsipnya bahasa adalah medium representasi, bukan sumber kalamullah. Atau bahasa bukanlah kalamullah, dan kalamullah bukanlah bahasa. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, slide ini sangat menarik dalam perspektif di manakah sesungguhnya kalamullah itu. Dalam perspektif ini, yakni Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22 yang menyebutkan Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia yang berada di lauh mahfuz. Jadi ternyata keberadaan Al-Quran itu di lauh mahfuz. Ini mengandung arti bahwa kalamullah tidak langsung melompat dari alam ketuhanan, langsung turun ke dunia menjadi mushaf yang kita kenal selama ini. Kemudian yang kedua, dalam Quran Surat Al-Waqiah 79 disebutkan, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak seorang pun yang dapat menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan. Perhatikan makna la yamassuhu illal mutahharun. Kalau kita perhatikan, sama sekali tidak ada korelasinya Al-Quran itu dengan bahasa. Karena ini dipersyaratkan hamba-hamba yang disucikan. Lantas apanya yang disucikan? Kita lanjut ke Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Memberikan satu petunjuk yang sangat menarik. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Ayat ini berbicara tentang wahyu sebagai ruh dari perintah Allah. Maka dalam kerangka kajian ini kita dapat memahami bahwa wahyu memiliki dimensi yang melampaui sekedar suara, huruf, atau tinta. Maka konsekuensinya ketika ia hadir kepada manusia harus ada proses manifestasi atau representasi atau konversi karena berbeda secara dimensional. Sehingga slide ini dengan tegas menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah mushaf yang ada di tengah-tengah kita, namun dia berada di lauh mahfuz dan bentuknya adalah ruh dan hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Oleh karenanya kita dapat menyimpulkan adanya gradasi keberadaan wahyu, yakni dari kalamullah turun ke lauh mahfuz dalam bentuk ruh yang kita kenal dengan Quran Qadim, kemudian terjadi peristiwa turunnya atau tanzil menjadi bahasa manusia, dan kemudian dibukukan menjadi mushaf. Dan catatan pentingnya, ini adalah bukan tentang perpindahan fisik, namun gradasi, manifestasi, dan representasi wahyu. Coba kita cermati ya, bahwa kalamullah tetap ada di alam maha qadim. Demikian halnya, kalam qadim yang bentuknya ruh juga tetap ada di lauh mahfuz. Dan kitab suci atau mushaf yang berhuruf ini mengikuti hukum sunatullah sesuai zamannya, sesuai penerimanya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, Taurat berbahasa Ibrani, Injil berbahasa Palestina, dan Al-Quran berbahasa Arab. Baik, kita lanjutkan analisanya sekarang dalam proses tanzilnya, proses turunnya. Bagaimana Al-Quran itu turun ke dalam dunia ini. Pertama di Quran Surat Asy-Syura 193, Nazala bihir ruhul amin.
ala qalbika litakuna minal mundirin. Ia Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hati atau kolbumu, dalam kurung Muhammad, karena beliau yang menerima pada waktu itu, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Kemudian di Al-Baqarah 97 yang artinya, katakanlah, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Dan lebih lanjut di Quran surat Al-Ankabut ayat 49 yang artinya, sebenarnya ia Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Dan kolbu itu letaknya di dada. Artinya sudah sangat jelas bahwa proses turunnya Al-Quran itu ternyata ke dalam dada, ke dalam hati, ke dalam kolbu Nabi Muhammad. Sehingga yang turun itu bukan suara, bukan kata, bukan bahasa percakapan, bukan coding, bukan simbol. Turunnya ke kolbu, bukan ke akal atau otak. Ini saya kira fakta yang tidak terbantahkan. Artinya di slide ini sesungguhnya telah jelas jawabannya bahwa wahyu itu bentuknya bukan bahasa karena dia diturunkan ke kolbu sehingga wujudnya sesungguhnya makna. Saya lanjutkan ke perspektif berikutnya bahwa mushaf Quran sesungguhnya adalah konversi dari ruh ke bahasa manusia, dalam hal ini adalah bahasa Arab. Sebagaimana Quran surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kemudian As-Surah 195, bilisanin Arabiyyin mubin. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan An-Nahl 103, wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka sungguhnya sangat jelas bahwa bahasa manusia sebagaimana Arab, Indonesia, Ibrani, Palestina itu hanya kompatibel di alam materi, di alam dunia. Sehingga kronologinya menjadi makin nyata bahwa setelah Al-Quran tertanam di dada atau di kolbu atau di hati dalam bentuk makna, kemudian dikonversi atau termanifestasikan oleh akal atau otak ke dalam bahasa Arab sebagai bahasa ibu dari Nabi Muhammad. Jadi disesuaikan dengan pembawanya. Agar lebih jelas lagi pemahaman kita bagaimana Al-Quran ketika berada di alam qadim, yakni sebagaimana informasi dalam komputer ketika berada di dalam prosesor. Kita tidak bisa membacanya, ada apa di dalam prosesor ini. Kemudian menjadi kita paham ketika ada interface, yaitu bagaimana cara informasi dibuat dan dapat diakses oleh manusia. Dan kemudian kita baru bisa membacanya ketika sudah berada di monitor. Maka sejalan dengan hal tersebut, ketika wahyu berada di alam qadim, di lauh mahfuz, itu bentuknya adalah ruh atau cahaya. Di sini tidak ada huruf, tidak ada kata, bahasa, suara, coding maupun simbol. Kemudian wahyu tersebut ditangkap oleh kolbu yang suci sebagai interface wahyu. Kolbu adalah jembatan untuk memahami makna dari ruh. Kemudian sang pembacanya ini dulu adalah Nabi, disampaikan oleh manusia dalam bahasa manusia yang bisa dipahami oleh akal dan panca indera kita. Demikian. Selanjutnya ini adalah slide terakhir sebagai bukti bahwa Al-Quran yang mushaf itu adalah hasil konversi makna
yakni dari ruh ke bahasa manusia. Yang pertama kita ambil contoh pada kisah Nabi Adam, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Percakapan Tuhan, iblis, malaikat, dan Adam dikisahkan dalam Al-Quran berbahasa Arab. Namun pertanyaannya, apakah Tuhan berbahasa Arab? Demikian halnya, apakah malaikat, Adam, dan iblis juga berbahasa Arab? Bahasa Arab versi yang mana? Bukankah bahasa Arab baru dikenal 2000 tahun yang lalu? Ini saya kira tidak terbantahkan. Demikian juga dalam kisah Nabi Musa, sebagaimana Quran surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini adalah pernyataan Tuhan kepada Nabi Musa. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan bahasa Arab? Bukankah Nabi Musa berbahasa Ibrani? Ini sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan. Kenapa menjadi bahasa Arab? Tentunya karena yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Dan bentuk wahyu ini juga bukan berbentuk bahasa. Sehingga semua kisah dalam Mushaf Quran merupakan perjalanan ruhani Nabi Muhammad. Jadi tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada gambar, tidak ada citra, tidak ada abstrak, tidak ada hologram, tidak ada coding, simbol, dan seterusnya. Karena ruh sifatnya kodim. Dan melalui kolbunya, Nabi Muhammad dipahamkan dan akalnya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai bahasa ibu Nabi Muhammad. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.